Halo umat GKI Samanhudi, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bangun pagi, memulai aktivitas kita masing-masing. Dan sebelum itu marilah kita bersama-sama berdoa, membaca firman di pagi hari ini. Maka dari itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia penyertaan-Mu di pagi hari ini, sehingga Tuhan membangunkan kami dan mengizinkan kami untuk memulai aktivitas kami. Sebelum itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berdoa bersama juga kiranya Tuhan memberkati, agar melalui ini semua nama Tuhan yang dimuliakan dan kami bisa memulai hari kami dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang baik, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 124. Mazmur 124, kita akan baca satu pasal ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan dari Alkitab TB2, nyanyian Siarah Daud. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, hendaklah Israel berkata demikian. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, ketika manusia bangkit melawan kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka bangkit terhadap kita, pasti air telah menghanyutkan kita. Banjir telah menenggelamkan kita. Pasti banjir telah menenggelamkan kita, air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Nyawa kita terluput seperti burung dan jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, saya pernah melihat di media sosial ada video yang menampilkan tentang amarah warga. Tapi amarah ini bukan ditujukan kepada penjahat atau kepada hal-hal yang buruk begitu ya. Tetapi malah ditujukan kepada pemadam kebakaran yang dianggap oleh warga itu terlambat untuk memadamkan api yang mungkin sedang melanda harta benda dia begitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya secara pribadi, saya merenungkan, memikirkan begitu ya Bapak Ibu Saudara, kenapa ya orang ini bisa marah kepada pemadam kebakaran yang sebenarnya ingin berbuat baik kepada dia. Pemadam kebakaran tentu tidak mungkin bisa langsung datang tepat di saat itu juga ketika kebakaran terjadi. Mereka harus menempuh jalan yang seringkali macet. Mereka perlu meliuk-liuk di tengah kemacetan dan secepat mungkin, sebisa mungkin, sesegera mungkin sampai ke lokasi kebakaran. Tidak pernah saya tahu pemadam kebakaran itu sengaja berlama-lama untuk sampai ke lokasi kebakaran. Tapi entah mengapa warga ini merasa pemadam kebakaran ini terlambat untuk memadamkan api yang membakar harta benda dia. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga pernah nih seperti warga-warga ini yang marah ketika datang bala bantuan. Bukannya bersyukur atau berterima kasih, kita malah memarahi orang yang telah membantu kita begitu atau ingin membantu kita. Mungkin bukan bentuknya kepada pemadam kebakaran ya seperti yang saya lihat di media sosial, tetapi mungkin di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Kita bukannya berterima kasih atas penyertaan Tuhan, tetapi malah protes kepada Tuhan. Mungkin kita nggak protes nih, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita melupakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di Mazmur 124, sikap seperti itu tidak kita temukan ya dari bacaan yang kita baca pada hari ini. Ketika dikatakan di ayat yang 1, ayat yang kedua, di sana dikatakan, sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita ketika manusia bangkit melawan kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup dan seterusnya. Ada sebuah ungkapan pengakuan bahwa hidup umat Israel ini semata-mata hanya karena penyertaan dan kasih setia Tuhan. Ketika mereka bisa dibebaskan dari musuh-musuh mereka, terlihat sebuah pengakuan dari umat Israel ini yang menyatakan bahwa mereka ini bukan siapa-siapa kecuali Tuhan yang menolong mereka. Sehingga dari pengakuan-pengakuan ini muncul pujian kepada Tuhan di ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka.
ada sebuah pujian karena penyertaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan mereka di masa lampau, yang akhirnya mereka berefleksi dan akhirnya mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya dari masa lampau atau di masa lampau mereka berefleksi, merenungkan kasih setia penyertaan Tuhan, tapi di ayat yang ke-8 dikatakan, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini sebuah pengakuan, bukan hanya Tuhan menyertai di masa lampau, tapi Tuhan juga mau menyertai mereka di masa yang akan datang. Ini adalah ungkapan iman umat Israel kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah kita dengan sadar, dengan penuh kesadaran mengakui bahwa hidup yang saya hidupi hari ini bukanlah hidup karena saya mampu, tetapi karena Tuhan yang menyertai saya, karena Tuhan yang hidup, yang setia menyertai kehidupan saya. Atau kita malah menganggap ya hidup adalah hidup saya sendiri. Saya tidak menganggap Tuhan itu menyertai saya dan akhirnya kita bersikap sombong di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita memaknai hidup kita sehari-hari dengan sebuah kerendahan hati bahwa saya ini bukan siapa-siapa, tapi saya semata-mata hidup karena penyertaan dan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan. Hidup memaknai penyertaan Tuhan bukan berarti hidup harus setiap hari mencari-cari apa yang menjadi mukjizat Tuhan. Mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita. Seolah-olah harus terjadi yang besar-besar dulu nih. Kejadian-kejadian menakjubkan, yang baru membuat kita mengatakan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang memaknai penyertaan Tuhan hari demi hari itu dinyatakan di dalam kehidupan kita yang sederhana sehari-hari, yang mungkin rutinitas sehari-hari, yang kita anggap ini biasa. Tapi ketika kita punya kerendahan hati dan mengakui saya ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menganugerahkan hidup, saya tidak akan hidup, maka kita akan punya sebuah kesadaran untuk bersyukur hari demi hari, mengakui bahwa hidup saya ini adalah penyertaan Tuhan semata. Bukan hanya hidup kita sehari-hari di masa lampau atau di masa kini, tapi kelak di masa depan kita juga punya kepercayaan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di ayat 8 tadi kita bisa baca, kiranya ayat 8 ini bukan hanya sekedar menjadi kata-kata yang biasa kita sampaikan mungkin di liturgi, votum, liturgi setiap hari Minggu yang kita ikuti. Tapi biarlah ini menjadi ungkapan iman kita, saya mau percaya bahwa Tuhanlah yang menolong kehidupan saya secara pribadi. Kiranya firman Tuhan yang menguatkan kita, dan kiranya kita bisa belajar untuk hidup rendah hati, percaya kepada penyertaan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami dan ajar kami Tuhan selalu dalam kehidupan kami punya kerendahan hati, bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, sehingga kami mau belajar bersyukur hari demi hari dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.